Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama kita. Nah, kalau kemarin kita bikinkan tutorial berbagai jenis atau macam-macam jenis awan yang ada di lomba. Sekarang kita belajar membuat semak-semak, teman-teman. Nah, ini kita menggunakan berbagai jenis krayon dan berbagai jenis teknik, sekaligus nanti ada review pengerik juga. Nah, ini untuk semak-semak yang pertama kita gunakan krayon grapes mata sedang, teman-teman. Ini kita akan menggunakan teknik graffito. Diawali dengan warna kuning dulu untuk seluruhnya, baru kita tumpuk lagi dengan gradasi warna semak-semak, yaitu hitam dulu, deep green, green, dan grass green, teman-teman. Nah, untuk krayon grapes ini mudah dicampur dan juga pengaplikasiannya mudah ya teman-teman, karena ini termasuk silky crayon, jadi nggak capek dan juga nggak kotor. Cocok untuk pemula yang baru mulai belajar. Tapi untuk pengaplikasiannya juga tetap sama seperti krayon heksagonal lainnya, yaitu diputar-putar, dibulat-bulat ya teman-teman. Nah, ini udah selesai pewarnaannya. Untuk pencampurannya juga cantik. Nah, ini kita menggunakan pengerok atau kerikan dengan dua mata. Nah, seperti ini teman-teman. Karena terlalu lebar, kalau menurut kita ini agak kurang ya teman-teman. Kita ada dua jenis pengerok, yaitu yang gagang kayu dan juga gagang spidol, teman-teman. Nah, untuk yang kedua kita menggunakan yang gagang spidol dengan mata dua. Nah, ini terlihat lebih rapi ya teman-teman, kalau kita lebih suka yang ini. Nah, kemudian yang ketiga itu kita menggunakan gagang kayu dengan tiga mata. Nah, karena masih besar-besar jadi kelihatan belum rapi. Jadi menurut teman-teman lebih suka yang mana? Kalau kita lebih suka yang di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mewarnai warna semak-semak berikutnya dengan menggunakan krayon Dong A edisi Florence, teman-teman. Nah, perlu kita bahas lagi bahwa di dunia mewarnai itu langit gak selalu biru dan daun gak selalu hijau, teman-teman. Jadi kita bebas berekspresi bermain warna. Jadi ini kita gunakan warna Tosca. Nah, untuk warna Florence atau warna neon di merek Dong A ini benar-benar terang sekali teman-teman, salah satu krayon favorit kita juga. Untuk remah-remahannya ya sama aja, ada juga remah-remahan, teksturnya agak mirip krayon Gribble yang biasa ya teman-teman. Nah, untuk warna keduanya kita aplikasikan dengan warna blue green. Nah, jadi itu teksturnya begitu ya teman-teman, meruncing ke atas, kemudian diikuti dengan warna kedua. Nah, untuk warna pertama itu sebenarnya benar-benar menentukan bentuk dan arah gradasi pewarnaan teman-teman, jadi sangat hati-hati. Nah, sudah selesai warna kedua, lanjut dengan warna ketiga. Kita menggunakan warna kuning Florence, warna yang sangat berani ya teman-teman. Nah, lanjut kita isi semua bagian kosong. Nah, begini teman-teman. Gimana nih teman-teman untuk semak-semak yang satu ini? Kalau kita sih lebih suka yang ini ya, karena ini termasuk salah satu warna favorit kita juga yang begini. Nah, teman-teman sebenarnya bebas teman-teman nanti mau aplikasikan dengan warna apa lagi, terserah. Nah, untuk finishingnya teman-teman boleh gunakan penebal pensil ataupun penebal grapes yang kita gunakan seperti ini. Nah, kalau untuk pemula, untuk penebal yang lagi digunakan sekarang ini sebenarnya kurang recommended ya teman-teman, kurang direkomendasikan. Kalau Bunda nggak merekomendasikan. Untuk pemula itu bagusnya menggunakan pensil kaca aja, baik itu dari brand Mitsubishi ataupun dari Joico sendiri. Nah,
Untuk penebal ini sebenarnya itu untuk brushnya itu untuk matanya itu sebenarnya dia kayak brush kayak gitu atau lembut ya teman-teman. Jadi kalau anak-anak yang baru mulai belajar itu kan biasanya menekan, nah itu akan melebar kemana-mana. Kemudian tintanya juga susah, bukan susah, maksudnya lama untuk kering. Jadi kalau kita mau cepat-cepat itu suka menempel di bagian tangan kita dan dia akan menyebar kemana-mana begitu. Jadi butuh hati-hati sekali. Tapi untuk hasil dia terang sekali teman-teman. Nah, kita lanjut ke pewarnaan selanjutnya, yaitu warna semak-semak yang ketiga. Pertama kita gunakan warna hitam dulu. Warna hitamnya cukup bias-bias saja, hanya untuk mempertegas warna saja, jadi nggak perlu ditebal-tebal sekali. Kita cukup warna bias-bias saja. Kemudian warna tua pertama itu kita gunakan warna deep blue green teman-teman. Ikuti ruas-ruas dedaunannya, jangan sampai kita mengambil posisi bagian daun yang lainnya. Jadi harus betul-betul diingat gambarnya ya teman-teman, garis-garis sketsanya. Nah, kita penuhi dulu sama seperti yang gambar yang kedua tadi, agak meruncing ke atas teman-teman begitu. Nah, untuk warna yang kedua ini kita menggunakan warna emerald green. Nah, ini teman-teman. Untuk warna yang kedua ini kita tabrak aja dengan warna emerald green. Jangan lupa dicampur warnanya ya teman-teman. Perhatikan juga bagian-bagian ujungnya, jangan sampai nyebrang ke bagian daun yang lain. Nah, begini. Jangan sampai ada putih-putih juga, harus benar-benar teliti teman-teman. Nah, kira-kira udah tahu belum ini bentuknya tanaman apa? Cluenya ini tanaman ini biasanya ada di perkarangan-perkarangan rumahnya teman-teman. Tanaman ini mudah sekali tumbuh dan perawatannya enggak rewel, tapi manfaatnya besar teman-teman. Cluenya lagi, tanaman ini dia bisa menyaring udara. Nah, udah tahu kan pasti. Nah, nanti kita lihat aja hasilnya gimana. Nah, kita penuhi warna terakhirnya dengan warna kuning. Warna kuning kita buat di bagian pinggir-pinggir dan bagian runcing atasnya. Nah, begini teman-teman. Bagian runcing atas udah selesai. Begitu, tunggu dulu, belum selesai, masih ada kelanjutannya. Kita berikan efek total. Ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu kalau ini sansevieria atau lebih dikenal dengan tanaman lidah mertua. Nah, tanaman lidah mertua ini kan biasanya dia kayak ada corak ya di bagian tengahnya. Nah, itu kita gunakan warna oil pastel black edition atau Gribble Artist atau Joico Artist atau merek apapun itu, yang jelas itu krayon artis ya, oil pastel artist maksudnya. Nah, jangan lupa terakhir finishing kita tebali teman-teman. Nah, gimana untuk semak-semak yang ketiga ini udah gimana teman-teman? Nah, sekarang kita mulai yang keempat. Nah, di antara tiga jenis semak-semak ini dan 3 jenis teknik mewarnai juga, gimana teman-teman lebih suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Nah, untuk semak-semak yang ketiga itu kita gunakan dengan teknik yang biasa atau yang paling mudah ya teman-teman. Yang biasa untuk pemula sekali. Biasanya kita menggunakan yang semak-semak yang begini. Tapi kalau untuk anak TK atau anak PAUD boleh tanpa menggunakan warna hitam supaya nggak kotor ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang sudah terbiasa menggunakan warna hitam, boleh kita gunakan warna hitam. Setelah warna hitam kita tutup dengan warna deep green. Jadi urutan warnanya itu pertama hitam dulu, deep green, green, dan grass green teman-teman. Untuk warna hitamnya itu tadi kita tutup dengan warna deep green, jadi nggak kelihatan garis warna hitamnya ya teman-teman. Nah,
Terus lanjut warna terakhir, warna grass green. Nah, kalau kita di lomba-lomba mewarnai ataupun untuk latihan, biasakan kita gunakan juga hiasan-hiasan ya teman-teman. Makanya selain oil pastel, selain krayon, kita juga harus menyiapkan oil pastel artis atau black edition atau Gribble artis atau juga Joico artis atau Mungyo atau Giorgio One artis atau terserah lah teman-teman mau yang mana itu silakan dipakai. Nah, ini kita gunakan black edition dari Faber-Castell warna merah. Kita akan membuat hiasan-hiasan pada semak-semak. Nah, ini kita gunakan tip X ya teman-teman. Kita buat titik-titik di pinggir, titik-titik merah. Nah, kita buat motif seperti bunga. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi lebih kelihatan cantik aja kalau kita tambahkan bunga begitu teman-teman. Nah, gimana ini untuk semak-semak keempatnya? Nah, kemudian ini lanjut dengan semak-semak kelima. Nah, kita menggunakan warna purple karena ini sepertinya tanaman lavender ya teman-teman. Oh iya, sketsanya ini sendiri Bunda buat sendiri ya teman-teman. Kita bikin dulu tadi, kita gambarkan dulu sendiri baru kita warnai. Untuk kertasnya sendiri kita menggunakan kertas dari lembaran drawing book Faber-Castell teman-teman, begitu. Nah, untuk warna yang kedua kita gunakan warna lavender. Nah, begini teman-teman. Jadi warna paling tua itu di bagian urat paling tengah begitu. Jadi warna lavender itu kita campur dengan warna yang purple tadi, dan kemudian warna terakhir pale orange. Nah, jadi pale orange-nya itu untuk yang di ujung-ujungnya kita campur warna lavendernya. Jadi kita seperti itu teman-teman. Kita penuhin semua bagian tempat-tempat yang masih kosong. Nah, seperti itu. Ini boleh juga kalau teman-teman gak mau menggunakan warna ungu, boleh menggunakan warna orange, boleh menggunakan gradasi warna pink, terserah ya teman-teman. Untuk semak-semak bebas-bebas saja, karena semak-semak itu gak melulu warnanya hijau. Nah, jadi untuk variasi supaya lebih menarik saja, kita tambahkan daun-daunnya teman-teman. Tapi sebelum itu kita tebali dulu. Nah, sekali lagi Bunda ingatkan, hati-hati ya teman-teman untuk menggunakan penebal krayon dari Grapes ini, karena tintanya itu susah untuk kering teman-teman. Memang untuk hasil finishnya dia sangat-sangat terang sekali, sangat-sangat hidup, warna pewarnaan kita jadi hidup gitu. Tapi untuk kalau tidak hati-hati, nah lihat seperti itu, bunga lavendernya yang kita buat itu melebar. Hati-hati ya teman-teman, itu seperti itu. Makanya Bunda tadi bilang ini sangat belum rekomendasi buat para pemula seperti kita atau anak-anak PAUD lah ya. Anak-anak PAUD, anak-anak TK belum direkomendasikan. Biasanya anak-anak umur 4, 5, 6 tahun begitu belum begitu teliti. Nah, ini kita tambahkan daun-daunnya teman-teman. Nah, menggunakan oil pastel black edition Faber-Castell teman-teman. Nah, kita buat juga itu menggunakan warna ungu ya teman-teman, begitu. Nah, gimana teman-teman untuk semak-semak kelimanya? Favorit teman-teman yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini semak-semak terakhir kita akan menggunakan teknik overlaying teman-teman. Supaya lebih cepat aja, kita menggunakan warna hitam dari krayon Grapes, karena krayon Grapes itu cepet teman-teman, gak capek. Karena udah yang terakhir-terakhir kayaknya udah mulai lelah nih.
semuanya kita penuhi dengan warna hitam terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan lupakan garis dari sketsa awal tadi, supaya nanti kita bisa menentukan bagian yang gelap dan bagian terangnya teman-teman, begitu. Nah ini udah selesai, nggak perlu padat warnanya, cukup ada warna hitamnya saja, begitu sudah cukup begitu. Nah, jadi kita lanjut sekarang menggunakan oil pastel Gribble Artist warna deep green, green dan grass green teman-teman. Jadi 3 warna ya. Nah, ini kita tunggu dulu nanti. Pewarnaannya itu cukup digores-gores aja ke atas teman-teman. Ingat, goresannya itu berawal dari bawah dulu ya, kemudian baru ke atas begitu. Nah, pelan-pelan aja, kalau belum begitu menguasai krayonnya, pelan-pelan saja kita ambil di bagian teruncingnya ya teman-teman, bagian-bagian ujung-ujungnya. Nah kemudian lanjut dengan warna green ya, seperti itu. Jadi ini ada yang bilang ini teknik overlaying teman-teman, begitu. Jadi itu sama kayak kita menyambung garis dengan gradasi warnanya. Nah, boleh nanti diulangi lagi setelah warna yang paling mudah. Boleh nanti kita untuk menutupi garis-garis perbatasannya, boleh nanti kita tutupin dengan warna yang lebih tuanya lagi teman-teman, begitu. Nah, kita tutup lagi menggunakan warna deep green. Nah nanti kalau sudah begini, jangan lupa kita tambahkan hiasan-hiasan juga teman-teman. Ini kayak semak-semak atau rumput-rumput. Ini juga teknik begini boleh teman-teman gunakan saat mewarnai bagian persawahan teman-teman. Nah begitu, bagian persawahan. Tapi kali ini bunda nggak bikin persawahan, tapi membuat kayak taman-taman bunga begitu ya teman-teman. Nah teman-teman udah pada subscribe belum? Subscribe dulu yuk, biar nanti kita bikinkan video-video tutorial selanjutnya, mungkin entah itu air ataupun tanah ataupun rumah ataupun baju begitu teman-teman. Nah untuk terakhir kita berikan hiasan-hiasan menggunakan oil pastel merah dan tip X ya teman-teman. Jadi kayak taman bunga aja begitu. Gimana nih teman-teman hasilnya? Menurut teman-teman ada yang kurang atau gimana, boleh di komen ya teman-teman. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kita. Kalau ada kritik, ada request, boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Nah gimana nih hasilnya? Nanti di antara 6 ini teman-teman paling suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Nah ini nih hasilnya. Dadah teman-teman.